Aprilia Safitri di Nusantara Bertani TV, channel inspirasi pertanian Nusantara. Dan kali ini saya sedang berada di kebun tomat yang sangat bagus sekali milik salah satu seorang petani di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan saya akan mewawancarai beliau dari awal penanaman atau pupuk dasar sampai dengan fase generatif seperti ini. Oke, tanpa ada yang kita tutupi sama sekali. Dan jangan lupa untuk di like, komen, juga subscribe ya. Terima kasih, simak sampai akhir. Kali ini saya sudah bersama dengan Mas yang ngurus lahannya ya. Kita bakalan kenalan dulu. Boleh tahu Mas namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Hanif. Ini mulai kapan ya Mas menanamnya di sini? Ini mulai menanamnya kemarin. Ini sudah sekitar umur hampir 90 hari. Lokasi berada di Dusun Ngepoh, Banyusidi. Oke, Dusun Ngepoh, Banyusidi, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Magelang. ya. Soalnya ini bakalan dilihat Nusantara. Iya. Oke, kenapa sih Mas milih tomat buat ditanam? Untuk saya memilih menanam tomat itu sudah menjadi kesenangan tersendiri. Oh ya, berarti kayak hobi ya. Ya, perawatannya yang mudah, yang mudah-mudah sulit karena menanam tomat sudah terwujud ada di depan mata. Kalau mereknya sendiri boleh tahu nggak kita? Ini saya menanam tomat menggunakan merek Aura Topaz. Oh, merek Aura Topaz. Iya. Topaz gitu yang dari Aura gitu ya. Iya. Oke. Terus untuk populasinya sendiri, maksudnya ini nanam berapa gitu dan lahannya berapa luasannya di lahan ini? Ini menanam tomat populasi sekitar 2000 tanam. 2000 bibit ya? Iya, Oh. 2000. Dan boleh nggak nih kita dikasih tahu perawatannya gimana, obat-obatannya gimana? Nanti nggak perlu ada yang ditutupin karena Iya. kita bener-bener di sini mau share ke sobat tani semua di seluruh Nusantara. Oke, untuk awal aja dasarannya dulu ya. Dasarannya ini jenengan pakai apa? Untuk pupuk dasarnya menanam tomat biasanya menggunakan pertama itu dolomit sama TS, pupuk TS. Untuk penggunaan dosis pupuk TS sama dolomit menanam sekitar 2000 tanam batang itu sekitar satu sak Satu pupuk. sak. Iya. 50 kilo itu sudah Cukup sudah itu. cukup. Lumayan irit ya berarti Ya, untuk kapur dolomitnya menggunakan sekitar 20 sak. Ini tuh lahan baru atau lahan janda ya Mas? Lahan janda ini. Oh, Kalau lahan yang janda. ini ya Udah berapa kali tanam ini? 2. Oh, udah dua Dua, bergantian. ya. Kalau sebelum tomat ini tanam apa? Lobis sama cabai. Oh, kobis sama jabi itu. Oke. Itu di ini ya Tumpang Sari ya? Iya. Oh, jin. Ini untuk pupuk susulannya pupuk kandang sekitar 1 tangan segini dimasukkan ke lubang tanam. Oh, 1 lubang tanam 1 itu ya. Iya. Sebelum ditanam. Sebelum ditanam Iya. bibitnya itu. Oh, oke. Mungkin udah cukup itu untuk dasarannya ya. Iya. Ini untuk tahap awal penyemprotan di tanaman tomat yang masih kecil itu pengeringnya menggunakan seperti antrakol, penyubur, sama penyubur menggunakan antonik. Untuk penggunaan dosis di tahap awal tanaman kecil untuk antrakol 2 sendok, antonik 2 tutup dosisnya. Terus interval penyemprotan tahap awal itu sekitar kalau sudah tanam itu sekitar 7 hari. Untuk di masa vegetatif sendiri nih, ada nggak pupuk yang diberikan secara ditabur atau dikocor gitu di bawahnya? Ada. Ini setelah memasuki masa pertumbuhan sudah mulai pupus daun tomatnya, itu ada susulan menggunakan sistem kocor. Oh, yang dipakai apa itu? Oh, yang dipakai seperti Super Up. Itu bisa dikocorkan
ke tomat, tanaman ke tomatnya. tanamannya gitu ya. Itu sekitar Bukan 3 tabur tutup ya? super up. Itu Oh. dikocorkan untuk menggunakan tangki 16 liter. Oh iya, kalau interval pemakaiannya, interval pengocorannya diberikan? Mungkin di masa vegetatif 2 kali penggunaan. Untuk tambahan fungisida saya menggunakan Cabrio-Top. Oh, Cabrio-Top, Iya. fungisida sistemiknya ya waktu Ya, itu. dosis penggunaan 1 sendok untuk 1 tangki. Oke, next setelah vegetatif kita ke masa generatif ya. Kalau di masa generatif tuh pupuk buahnya pakai apa ini, Mas? Ini di masa generatif mungkin ada pupuk susulan. Pupuk susulannya? Itu menggunakan mesh. Oh, ditabur ya? Iya, ditabur mungkin. Oh, untuk pemberiannya satu lubangnya? 1 lubangnya sekitar sepucuk tangan. Sepucuk tangan Iya. atau sepucuk tangan atau 1 sendok gitu ya? Ya, sekitar 1 sendok. Oke, kalau untuk mereknya apa ini, Mas? Itu menggunakan mesh KCL merah mahkota. Di masa generatif penyemprotan saya menggunakan fungisida bisa dicampur dengan pupuk yang pembungaan. Oh, kalau fungisidanya pakai apa, Mas? Fungisidanya ya sama seperti tahap Awal tadi awal, ya? cuma dosisnya ditambahi sedikit. Oh, Enggak jadi apa-apa. yang tadi itu. Terus kalau untuk pupuk yang ini, yang disemprot apa? Pakai apa? Saya pupuk buahnya Heeh, pupuk menggunakan Vertimax. buahnya. Oh iya, yang Vertipack itu ya. Iya. Oke, kalau pemakaiannya sendiri, dosisnya sendiri? Untuk Vertimax sendiri kalau masih masa pembungaan itu dosisnya mungkin sedikit dulu sekitar 1 sendok. Nanti kalau sudah memasuki bunga sudah menjadi buah yang agak lebih besar lagi, mungkin bisa ditambah sampai 2 sendok. Oh gitu. Iya, Jadi dosisnya. sesuai dengan kebutuhan Iya. dari tanamannya tersebut Iya. ya, pembuahannya. Oke, ini belum masuk panen satu pun tapi udah Ya, bagus kalau seperti ini ya. ini belum memasuki masa panen. Oh, ini yang merah-merah masih sedikit. Tapi Iya. ini sudah pakai berapa kali untuk Vertimax-nya? Udah pakai 2 sendok ya berarti? Ya, udah memasuki yang 2 sendok. Gimana Mas? Kira-kira efeknya dari Vertimax lumayan? Ya, kalau menurut saya sendiri penggunaan Vertimax itu buah menjadi lebih kencang. Oh gitu, dari Ya, kulitnya gitu ya. ya? Heeh. Awet gitu di Ya, perjalanan? lebih besar Heeh. sama pemasakan buahnya itu lebih cepat. Oh, jadi memerahnya gitu Ya, lebih memerahnya cepat? lebih cepat. Oke, oke. Oke, besok lain waktu berarti ketika jenengan panen bisa nih ya kita Ya. lihat-lihat, boleh ya? Boleh. Oke, kita lihat efeknya dari perawatan dari jenengan gini ya. Oke, yang terakhir ya Mas, ada tips nggak nih untuk sobat tani Nusantara semua nih agar tomatnya bisa tumbuh berhasil seperti ini? Untuk saya sendiri tips menanam tomat itu pertama perawatannya yang cukup ekstra, itu harus giat merawatnya. Ya, maksimal gitu Ya, ya? harus maksimal. Oke. Untuk penanaman tomatnya perawatannya itu super ekstra, jadi fungisidanya itu lebih ditambah lagi. Oh, coba yakin ya? Ya, Oh. kalau di musim penghujan itu cuacanya lebih ekstra lagi. Soalnya banyak busuk nanti ya Iya. kalau fungisidanya nggak banyak. Oke, terima kasih ya Mas untuk sharing-sharingnya Iya. dengan Sobat Tani Nusantara, dan mungkin sekian dulu dari kami. Jika ada pertanyaan atau apa bisa langsung di komen ya di bawah ini ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.